Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulio Hidayatul Fatah, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Teman-teman, di video kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu pentingnya belajar di masa muda. Mengapa demikian? Karena ketika kita di masa-masa pemuda dan kemudian di masa muda seperti saat ini, kita ini harusnya lebih giat lagi. Mengapa sih kita harus belajar di masa muda seperti ini? Mengapa sih harusnya di masa muda harus senang-senang, kayaknya ya waktunya rekreasi, senang-senang sama teman-teman, bermain dan lain-lain. Iya, memang benar. Kita masa muda ini menikmati masa muda kita, tapi ingat, jangan lewatkan yang namanya belajar. Karena meskipun kita di masa muda seperti ini harus mempunyai planning dan juga cita-cita. Nah, planning dan cita-cita kita inilah nantinya yang menuntun kita ketika nanti atau di masa yang akan datang, kita itu harus bagaimana? Nah, peran belajar, pentingnya belajar pada masa muda ini untuk mempersiapkan di masa yang akan datang. Entah ketika kita sudah bekerja, entah kita sudah berkeluarga dan lain-lain. Nah, ketika kita di masa muda ini sering belajar dan mengetahui ilmu-ilmu yang banyak, maka nanti ketika kita sudah di masa yang akan datang atau ketika di masa-masa sudah berkeluarga dan bekerja, tinggal hanya memetik apa yang kita sudah pelajari ketika masa muda. Karena ketika otak kita masa-masa muda seperti ini, otak kita itu masih bersemangat, masih sangat fresh sekali. Jadi kalau dimasuki ilmu, dimasuki apapun hal-hal baru, itu pasti langsung dikelola. Nah, nantinya ketika kita di masa-masa seperti tadi yang saya sebutkan, berkeluarga atau bekerja, tinggal hanya memetik hasil dari belajar kita tadi. Oleh sebab itu, teman-teman, tetap semangat dan tetap istilahnya haus dengan ilmu, ingin terus mengetahui banyak hal, ingin belajar terus, seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jawhar Syafidayat, nomor NIM 040404-270 dari kelas D2, akan menjelaskan tentang pentingnya ilmu yang ada di Prodi Manajemen Dakwah. Ketika kita mendengar kata-kata manajemen dakwah, pastilah kita menyangka bahwa seorang yang masuk di Prodi Manajemen Dakwah akan menjadi seorang dai. Tetapi hal tersebut itu tidak itu saja, karena di prodi ini sangatlah luas, terutama dalam prodi ini menjelaskan tentang kewirausahaan dan organisasi-organisasi yang lainnya. Pentingnya ilmu manajemen. Menurut saya, dalam manajemen ini kita mempelajari guna supaya sistematika urutan pembahasannya lebih teratur dan dapat difahami dengan jelas. Lalu yang kedua, kita mempelajari manajemen agar menganalisis pembahasannya lebih mudah dan lebih mendalam, juga dapat difahami dengan baik, dan lain-lainnya. Lalu pentingnya dakwah. Yang pertama, mengajak umat manusia yang sudah memeluk agama Islam untuk selalu meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, membina mental agama Islam bagi kaum yang masih mu'alaf. Lalu yang ketiga, tujuan dari manfaat dari dakwah, mengajak umat manusia yang belum beriman agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa kita simpulkan, pentingnya di prodi manajemen dakwah, yang pertama, kita bisa merencanakan apapun yang kita lakukan. Seperti contoh, kita merencanakan suatu organisasi maupun kegiatan yang lainnya. Lalu yang kedua, kita bisa mengorganisasikan yang didasari dengan ilmu keislaman, yaitu Al-Quran maupun hadis. Lalu yang ketiga, penggerakan. Jadi kita bisa bergerak dengan didasari keilmuan keislaman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewirausahaan. Kewirausahaan dapat diartikan sebagai tanggapan terhadap peluang usaha yang terungkap dalam seperangkat tindakan serta membuahkan hasil berupa organisasi yang melembaga, produktif, dan inovatif. Nah, kewirausahaan adalah bentuk kepribadian yang dimiliki oleh seseorang yang meliputi semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha. Nah, perilaku kewirausahaan memperlihatkan kemampuan pengusaha untuk melihat ke depan, berpikir dengan penuh perhitungan, mencari pilihan dari berbagai alternatif. Nilai-nilai kewirausahaan merupakan prasyarat yang berhubungan dengan perilaku kewirausahaan. Nah, di dalam kewirausahaan ada nilai-nilainya. Nah, sebagai berikut nilai-nilainya. Nilai-nilai tersebut yaitu terdiri atas kreativitas, pengambilan resiko, inovasi, dan berorientasi presentasi, ambisi, dan kemerdekaan. Nah, nilai-nilai dalam menjalankan bisnis ini mengandung unsur pertimbangan yang mengembangkan gagasan-gagasan seorang pribadi atau seorang sosial gitu. Maka lebih dipilih dibanding dengan bentuk perilaku atau bentuk akhir, keberadaan perlawanan atau kebaikan. Nah, nilai itu menjadi dasar dalam memahami sikap dan memotivasi, serta nilai itu mampu mempengaruhi persepsi perilaku dalam menjalankan bisnis. Nah, oleh karena itu nilai itu sangat penting sekali untuk dipelajari dalam mengelola suatu perilaku organisasi. Nah, jadi gitu. Pemahaman kewirausahaan harus dimiliki oleh mahasiswa, karena mahasiswa sebagai penerus bangsa diharapkan mampu menjadi tulang punggung negara di kemudian hari. Sehingga dengan pendidikan yang dikuasainya di perguruan tinggi, ia mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang ada di sekitarnya dan ada di masyarakat. Bukan menambah jumlah pengangguran setelah lulus dari sebuah perguruan tinggi atau universitas. Jadi apa? Sebisa mungkin seorang mahasiswa dituntut untuk berpikir secara kreatif, inovatif, dan menciptakan inovasi-inovasi terhadap peluang bisnis yang ada di masyarakat. Dan berani mencoba untuk memulai usaha. Jangan bersikap apatis, karena sulit mencari pekerjaan setelah melamar kemana-mana dan hasilnya apa? Hasilnya nihil. Mereka lupa bahwa sebenarnya bekerja tidak hanya sebagai seorang PNS atau bekerja di suatu perusahaan, tapi salah satunya adalah menjadi seorang wirausaha atau pengusaha yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Ulil Albab dari kelas D2 mata kuliah Psikologi Organisasi. Di video kali ini, saya bakal membahas tentang strategi dalam berkarir. Jadi, apa aja sih yang perlu disiapkan dalam menghadapi dunia karir? Saya bakal membahasnya dari perspektif saya sendiri. Menurut saya, yang perlu disiapkan dalam menghadapi dunia karir, yang pertama adalah mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Karena dengan pengalaman tersebut, kita bisa membaca situasi-situasi yang akan kita hadapi di kemudian hari. Kalian bisa mencari pengalaman-pengalaman baru tersebut dari organisasi, kepanitiaan, dan lain-lain. Kalian bakal mendapatkan banyak ilmu yang mungkin bermanfaat dalam menghadapi dunia karir di kemudian hari. Lalu yang kedua, jalin relasi yang sebanyak-banyaknya. Dengan menjalin relasi sebanyak-banyaknya, kalian bakal bisa bertemu dengan orang-orang hebat yang mungkin bisa mengedukasi kalian atau menjadi panutan kalian dalam menghadapi dunia karir.
Lalu yang ketiga, asah minat dan bakat kalian. Dalam menghadapi dunia karir, kalian harus bisa memiliki keahlian di bidang tertentu. Mungkin kalian bisa mulai dari apa yang kalian minati terlebih dahulu. Ketika kalian minat dengan sesuatu bidang tertentu, kalian bisa mengasahnya, sehingga kalian mungkin bisa berbakat pada bidang tersebut. Nah, bidang tersebutlah yang bisa kalian jual nantinya atau kalian tawarkan nantinya dalam menghadapi dunia karir. Baik, saya akan melanjutkan ke poin keempat, yaitu menjadi CMO bagi diri sendiri. CMO adalah Chief Marketing Officer bagi diri sendiri. Dalam hal ini, kita akan selalu merasa ingin mencoba, menganalisis, memperbaiki, juga dapat meningkatkan kinerja. Salah satu yang dapat kita lakukan adalah dengan mengikuti pelatihan. Contohnya seperti mengikuti webinar, seminar, lokakarya, atau mengikuti kursus, dan lain sebagainya. Nomor 5, yaitu kenali diri atau sering-sering introspeksi diri. Mengetahui kelemahan juga kekuatan soft skill dalam diri itu juga termasuk langkah penting untuk membangun atau memperbaiki strategi dalam berkarir. Cara terbaik untuk mengetahui kemampuan dalam diri adalah dengan cara meminta feedback dari orang lain, yaitu terbuka atas saran dan kritik orang lain, walaupun itu komentar yang negatif. Poin yang terakhir atau yang keenam adalah menghadapi kegagalan dan menjadikannya sebagai peluang. Dalam berorganisasi ataupun kerja sekalipun, kegagalan itu pasti ada. Kegagalan itu seperti tamu yang bisa datang kapan saja. Jadi kita tidak perlu khawatir, karena dari kegagalan tersebut kita akan menjadi semakin berhati-hati, lebih teliti dalam mengambil keputusan yang akan dibuat. Ada banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dari sebuah kegagalan. Dari kegagalan, kita juga akan semakin fokus untuk membenahi diri. Kita juga dapat memberikan peluang yang lebih baik lagi dalam diri, terutama dalam hal strategi dalam berkarir.